Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yasir wa la tu'assir bi tamim bi khairin ma ba'd. Sallimu alif hadzal kitab kifayatul atqiya nafa'ana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umurana waghfir khati'atina bi wasilati hadi ilaih. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan kemarin kita membahas bismillah. Sekarang ayat kedua alhamdulillah. Alhamdu alif lam yang di alif lamnya ada al, itu alif lam hamzah wasol. Hamzah wasol itu apabila disambung dari awal dia tidak dibaca a-nya. Tapi kalau memulai dari awal itu diaktifkan a-nya. Ya, itu namanya hamzah wasol. Jadi kalau disambung bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Mil namanya hamzah wasol. Tapi kalau di awal kata bismillahirrahmanirrahim waqaf. Alhamdu tuh alnya aktif hamzah namanya hamzah wasol. Dan tidak boleh juga yang hamzah wasol tatkala disambung hamzahnya dibariskan, dihidupkan. Tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ya, enggak boleh. Ntar sama seperti al-hakumut. Al-hakumut hamzahnya bukan hamzah wasol, hamzah koto. Hamzah koto itu hamzah mengandung makna tertentu. Mana tertentu. Jadi tandanya yang memang begitu disambung juga dibaca, wakof juga dibaca. Contoh Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur. Nah, hamzahnya hamzah al-hakumut itu walaupun disambung tetap dibaca. Namanya hamzah qata. Hamzah qata itu hamzah yang mempunyai makna tertentu. Ya. Jadi al-ha jadi wajan af'ala, ya. Hamzahnya itu ada 7 makna gitunya. Jadi tidak bisa disambung. Tahu tatkala dia nggak bisa. Walaupun disambung tetap dibaca. Beda dengan halnya alhamdulillah. Namanya hamzah wasol. Alnya li ta'rif. Alnya li Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hamzah yang alif lam atau hamzah yang ada di surat Al-Fatihah, ya, itu hamzahnya semuanya hamzah wasol kecuali iyyaka. Nah, itu hamzah domir. Hamzah domir nggak bisa dirubah, tetap harus kasroh walaupun disambung. Tidak boleh dibaca. Awalnya namanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iya. Tuh, ya, tetap dibaca. Ya, itu hamzah domir ini mah. Jadi hamzah domir bedana kasroh. Iyyaka. Ya, domir munfasil mansub. Jadi wajib itu dibaca kasroh. Dan harus pakai tasdid lagi. Iya ditekan. Jadi hamzah yang ada dalam surat Al-Fatihah pertama ada hamzah wasol, yang kedua ada hamzah domir. Hamzah wasol itu apabila disambung dia tidak dibariskan, tidak dibaca alnya, ya. Hamzah domir tetap wajib dibaca. Jadi temenang dibaca Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu gitu. Nih iya bisa tetap hamzahnya harus dibaca, ya. Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, ihdina itu juga sama. Ihdina ini hamzahnya hamzah wasol. Nah, hamzah dalam kalimat kata perintah fil amar itu kebanyakan hamzah wasol. Ya, asalnya kalau diwaqaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca kasroh. Ya. Kenapa sama-sama kok iya itu dikasrohkan, tapi ihdina juga dikasrohkan, sama-sama dikasrohkan, tapi beda makna. Mana? Kalau iyyaka ini hamzah isim domir, kalau ihdina ini hamzah kata fi'il amar. Jadi kalau kata bahasa Arabnya kata perintah, cuma hamzahnya dikasrohkan. Nah, fil amar itu hamzahnya kebanyakan hamzah wasol. Jadi kalau disambung hilang hamzahnya. Kalau disambung hilang. Nah, khususnya di Fatihah jangan diaktifkan kalau disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, kenapa nuh? Karena nasta'inu, ya. Jadi hamzah wasolnya tidak dibaca. Jadi nuh. Itu ya. Enggak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ya. Cuman kalau disambung, ya, kalau diwasol, ya, mudah-mudahan Allah pahamkan ya. Amin. Tuh, cenah. Sambil jalan deh ngajigannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sok burem mah tetehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakara an-nazim fi hadzal bait ini syurat at-taubati. Ya. Utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi azmi tarki dzambi fabis fima istaqbala wa bara'atum min kulli haqqil adamiyyi wa li hadzal arkani far'a wa kamula. Utlub, carilah oleh kamu mataban, tobat, bin nadamati dengan penyesalan, muklian, mencabut,
Wa bi azmi tarkiz dzambi, dan meninggalkan dan azam meninggalkan berbuat dosa. Fima istaqbala, di waktu yang akan datang. Wa bara'atun, dan bebaskan min kulli hakil adami, dari semua hak Adam. Walihadil arkani, dan karena ini rukun far'a, jagalah. Wa kamula, maka kamu akan sempurna. Jadi ini dua ulama, ya, ulama-ulama telah mengarahkan, silahkan tobat, di mana mataban, silahkan mau isim zaman, cari waktu tobat yang tepat. Mataban mau isim makan, silahkan cari tempat tobatnya yang aman. Ya, mataban atau masdar sendiri, masdar mim. Ya, carilah, segeralah, berusahalah untuk tobat. Jadi waktu tobat kita siapkan atau tempat tobat kita siapkan, ya. Maka intinya berusahalah untuk tobat. Berusahalah untuk tobat. Muklian, tobat itu bin nadamah, dengan apa? Dengan penyesalan. Jadi tobat itu adalah penyesalan. Apabila kita tobat lalu tidak merasa menyesal, hakikatnya belum tobatnya. Innama yashallahu min ibadil ulama'u. Ya. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Aslinya begitu. Ya. Apabila ada ulama tidak takut kepada Allah, hakikatnya bukan ulama. Terus balikin lagi, siapapun orangnya yang merasakan takut kepada Allah, itulah hakikatnya ulama. Hakikatnya ulama. Jadi ulama itu yang takut kepada Allah. Apabila ada ulama tidak takut, merasa takut kepada Allah, itu hakikatnya bukan ulama. Siapa saja yang merasa takut kepada Allah, itu hakikatnya ulama. Artinya sama ini juga. Penyesalan itulah artinya tobat. Kalau orang tobat tidak menyesal, hakikatnya belum tobat. Menyesal doang, atau nggak mungkin. Muklian yang kedua, muklian, ya, muklian itu menghapus dari awal, dari semua dengan akar-akarnya, sehingga tidak ada benih lagi untuk kembali bermaksiat atau berbuat kesalahan. Ya, jadi muklian itu memang dicabut benar-benar dengan akar-akarnya, sehingga tidak ada benih yang tumbuh lagi, ya, yang tumbuh lagi. Kalau tidak dicabut muklian, ya, kalau tidak dicabut dengan akar-akarnya, maka satu saat benih itu akan muncul lagi, bahkan lebih parah. Ya, jadi lamun orang tobat, ya, mungkin balik diri kita kadang-kadang lebih parah. Ya, perbuatan itu setelah tobat parah. Ya. Yang selanjutnya wabi azmi tarki dzambi. Nah, caranya muklian, maka hendaknya azamkan dalam hati, ya, ucapkan dalam hati, tancapkan dalam hati, saya tidak akan berbuat lagi. Saya tidak akan berbuat lagi. Artinya, fima istakbala, di waktu yang akan datang. Ya, sisa umur saya akan wakafkan diri saya untuk taat, misalnya gitunya. Dan saya tidak akan berbuat lagi, ya, sesuatu yang kurang pantas bagi sesuai dengan umur saya, gitu kan? Ya, kadang-kadang gitu. Wa fi sibi ma yunha anisiba. Ya, di kitab Asmawi terangkan. Jadi ada orang tua yang memang ada satu perilaku yang tidak cocok dikerjakan oleh orang tua. Yang satu perilaku, satu tingkah, satu pekerjaan yang tidak sama sekali tidak cocok bagi orang tua dikerjakannya. Ya, mana anisiba? Ya, keanak-anakan. Anak-anakan jenis. Gimana anak-anak suka main, menghabiskan waktunya untuk main. Maka bagi orang tua tidak cocok menghabiskan waktu dalam kesia-siaan. Anak-anak itu bikin rumah-rumahan, bikin ini, lama
bagaikan dia mengukir di pinggir laut. Senangnya dari pagi sampai sore mengukir, main di pinggir pantai, mengukir. Ya, pasir diukir-ukir. Lupa mandi, lupa makan. Tapi itu pun yang dia kerjakan, begitu datang ombak hilang lagi. Itulah anak-anak. Maka alangkah ruginya bagi orang tua, artinya, ya, bikin sesuatu yang akan dia tinggalkan, ya, tanpa ada nilai, tanpa ada wa fi bima yunha anisibah. Itu salah satu, ya, yang memang orang tua tidak boleh berbuat seperti itu. Masya Allah, nah malum anak budak orangnya main layangan, pan budak ngadu, anak muda ngadu layangan, ngadu bola, umur 7, 10, 9, 2 menit deh kena tanah, main bola ngadu. Ya, ditengkas ku incuna sakarat. Karena cucunya bolanya kejar-kejaran kenceng, tengah jalan main ngap, dibawa ke dokter, diperiksa apa penyakitnya, tekor napas. tekor napasnya puguh itu. Jadinya Masya Allah, mudah-mudahannya ya Allah berikan yang terbaik bagi kita. Jadi azam tidak akan menguasai. Apa sih keburukan itu? Keburukan itu apabila kita berbuat oleh kita di tempat yang umum, kita merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak ketahui, itulah kesalahan. Jadi kesalahan itu apabila kita berbuat tidak merasa nyaman di tempat umum, gitu, ya, itulah salah satu ketidakbaikan. Yang selanjutnya wa bara'atun min kulli hakil adami, bebaskan hak adami, Masya Allah, ya, hak adami. Maka ini tetangga seakan-akan dapat warisnya, sehingga dalam hadis-hadis kitab-kitab ada bab hak tetangga, Masya Allah. Saking kita dengan hak adami, ya, sebelum kita pergi, sebagaimana kita keluar dari rahim tidak punya masalah apa-apa, ya, tidak punya masalah apa-apa. Hanya dengan ibu, dengan bapak, yang kenal hanya ibu, hanya bapak, yang kenal itu, ya. Semua orang yang menjenguk kita waktu bayinya, kita akan diajak senyum, diajak senyum, bahkan bahagia melihat kita. Semua begitu, siapapun yang, ya, menjenguk seorang bayi, maka semua akan gembira dan pasti akan menggembirakan, bikin gembira bayi, kita pun bergembira. Nah demikian, begitu kita keluar daripada dunia ini, ya. Tidak ada masalah, baro'atun, tidak ada masalah. Jadi jangan ada cita-cita pokoknya mau dihampura ku saya, ya, kalau belum kelihatan tanah merahnya. Waduh, kalau belum kelihatan bendera kuning mau dihampura ulah, itu azam sudah tidak mau tobat. Teman Pak, nggak boleh. Teman ya. Jadi bebas, hak adami ini banyak, ya. Pertama mungkin dari bahasa, perilaku. Yang kedua daripada hutang, sangkutan hutang, ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua akan diperlihatkan sesuai dengan niatnya. Begitu ini hadis ini diuraikan oleh ulama-ulama, ya, apapun itu tergantung niat. Seseorang punya hak adami, punya utang banyak kepada orang lain, tapi hati niat untuk membayar. Hati niat untuk membayar, namun mati mendahului dia. Maka bagaimana? Maka di akhirat hutangnya akan dibayarkan. Asal niat benar-benar, kalau saya panjang umur saya akan lunaskan. Gitu. Niat hatinya untuk membayar, namun ternyata umur mendahului dia. Umur mendahului dia. Ahli waris tidak tahu, semuanya tidak tahu. Hanya tahu kita doang sama mereka. Nah, demikian. Tapi kalau kita punya utang, niat tidak untuk dibayar. Niat tidak untuk dibayar, maka di akhirat akan ditagih. Akan? Sedangkan di akhirat adalah amalan jaminannya. Di akhirat amalan jaminannya. Masya Allahnya, jadi niat membebaskan. Maka ayah sahabatnya
Bentar lagi hari surga datang nih, cek Nabi. Nengok ke kanan, dia lagi. Sebentar hari surga datang. Pada amalan teristimewa iya. Ya, amalannya gitu. Setiap mau tidur membebaskan. Sifat sahabat, setiap mau tidur membebaskan. Saya akan maafkan orang yang zalim pada saya. Wow, begitu. Ya. Sudah di waktu yang akan datang sudah disiapkan. Sudah dibuka pintu maaf. Ya. Ini yang salah satu keistimewaan. Ya, memang muhasabahlah sebelum tidur. Jadi ngelamun heula Pak sebelum tidur ngelamun. Masya Allah. Umur sudah begini, rambut sudah mulai ada putih-putihnya. Ya kalau rambutan kuning udah mateng mau diambil, manis, lauban, mau diapain? Masya Allah, tenaga sudah mulai berkurang. Hakikatnya itu tanda-tanda sudah mendekati tanah lagi sudah mendekat. Nah, tanah itu ikhlas, diinjok-injok, diapa-apain, dia nggak pernah marah. Kenapa? Tidak ada daya. Nah, kita pun akan mendekati seperti itu sudah mulai sudah berdaya. Keinginan si tingginya, ayah hayang menyandung pannya. Kumaha atuh cenanya. Masya Allah. Angkuli hak adami. Bahkan bukan itu, peliharaan kita hewan-hewan yang lain. Ya. Ya, gimana cara minta maafnya? Panggil yang punya hewan, Allah yang menciptanya. Gusti hampurah, Masya Allah. Dulu baca. Kalau keburukan kita untuk membaca keburukan, silahkan sebelum tidur. Tapi keburukan yang nggak boleh itu dibicarakan. Nggak boleh bicara, karena keburukan sudah ditutup sama Allah. Tidak boleh. Begitu kita tidur, itu keburukan kita ditutup sehingga orang tidak tahu bahwa kita ini banyak keburukan. Ya, keburukan hanya kita yang tahu dengan Allah. Nggak usah dikasih tahu orang lain. Ya, nggak usah dikasih. Seandainya keburukan kita diperlihatkan oleh Allah, maka kita tidak akan dipercaya oleh manusia. Mual percaya. Waduh, alhamdulillah masih dipercaya. Ya, karena keburukan kita disembunyikan oleh Allah. Cerita, bayangkan keburukan kita. Ya, tuh. Bila perlu, tundukkan pandangan. Ya, diratapin dada kita. Ingat, Masya Allah, kakek sudah enggak ada, teman sudah mendahului. Nah, tinggal kita nih. Maka dulu ya Nabi pernah mi'raj ya, di satu alam, datang ke satu alam ya. Alamnya itu indah ya, tanahnya itu bagaikan kapas ya, indah. Di depan-depan rumah mereka kuburan. Semua rumah di depan mereka itu kuburan. Nabi nanya, kenapa? Itu di kuburan, biasa kuburan itu diasingkan jauh. Ini di depan rumah. Ya Rasul, aku biar ingat selalulah kematian. Begitu keluar rumah, ingat yang pertama kali ingat adalah kematian. Nah, itu. Ya, pada orang mah dijauhkan ngahajanya, diasingkan jauh, jadi teringat. Jadi teringat. Oh, cenah taruh aja di kamar, siun. Itu, Masya Allah. Ya. Maka kita merenungkan Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, minta hampura we terus. Ya. Tanda berbuat baik kita kepada orang tua yang sudah tidak ada, mendoakan. Udah, enggak ada lagi. Doakan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Mereka sedang menunggu, saudara saya sudah menunggu. Nah, mulai ya di situ akan mengarah kepada tobat, Pak. Akan mengarah kepada tobat. Kadang-kadang cucu mendahului kakek, kadang-kadang anak ya baru 2 bulan dari lagi asik-asiknya, Masya Allah, buah hatinya dia duluan. Maka diusahakan arahkan anak kita kepada pengajian untuk belajar Al-Quran. Ya, di dalam kitab Alfiyah Hamdun diterangkan, Nabi Isa alaihissalam melewati satu kuburan. Ya, Nabi Isa alaihissalam melewati satu kuburan. Maka ahli kuburan itu sedang disiksa berteriak-teriak. Teriakannya didengar oleh seluruh makhluk. Masya Allah, Nabi Isa berhenti sejenak. Ini dosa apa saking siksanya? Maka Nabi Isa berlalu
Satu hari itu juga sorenya Nabi Isa lewat ke situ lagi. Ternyata dia sudah dihidangkan makanan-makanan, dihidmat oleh malaikat. Maka dia munajat kepada Allah, Nabi Isa. Ya Rob, ini ahli kubur ini kenapa? Tadi saya lihat disiksa, sekarang ini lagi senang-senang. Nah, ya. Ternyata waktu Nabi Isa melewati itu anaknya masih di rumah dengan ibunya. Begitu Nabi Isa melewati jauh, anak itu diserahkan oleh ibunya kepada seorang mu'alim untuk mengajarkan bismillah. Bismillah itu apa artinya? Nama Allah. Ya Isa, aku malu hari itu menyiksa kepada ibu bapaknya, kepada bapaknya, kepada kakeknya, sedangkan cucunya, anaknya menyebut-nyebut namaku, yaitu lagi belajar bismillah. Coba bismillah doang. Di kitab Hamdun. Itu baru belajar bismillah. Ibunya menghantarkan atau neneknya yang menghantarkan, ada yang menghantarkan anak itu kepada seorang ulama sehingga dia aja belajar bismillah. Dengan itu aku malu menyiksa ibunya, bapaknya. Karena anaknya menyebut-nyebut nama aku. Masya Allah. Komo lamun diteruskan meren Al-Fatihahnya. Nah, gitu. Ini penting. Mengarahkan. Ya, mengarahkan. Yo. Sampai bismillah lafaz Allah itu diulang-ulang lebih senang kata. Allah itu senang lafaz Allah disebut-sebut setiap saat. Setiap saat. Maka Nabi bagaimana ya caranya supaya umat nyebut Allah terus. Maka mau makan kasih doa Allahumma. Ya Allah kene. Habis makan alhamdulillah, ya mau ke WC Allahumma, keluar alhamdulillah. Intinya semakin banyak Allah disebut, Allah semakin senang, katanya. Semakin senang, masya Allahnya. Itu ya salah satu untuk mengarah kepada tobatnya. Wa bara'atun min kulli hakil adami. Ya, maka hak adami ini wajar, ya. Kalau setiap bertemu maka kata Nabi, ya, budayakanlah salam. Apabila bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan, ya, itu dosa berubul sampai dia melepaskan tangan, merudul pak, apa sih lila, ayo, ulah lila tinggalnya, ulah dipencet, ya. Orang salaman kia, orang mah salaman kia, tempel, kok main dug. Pegang, Masya Allah, kumaha sehat, gitu. Ya, Masya Allah, digugurkan dosa pak. Jadi yang punya masalah sama dia 100%, ucapkan salam 25% hilang. Assalamualaikum, walaupun gitu, 25%. Setelah itu kita jabat tangan, 25% lagi, udah gocap itu lumayan 50. Setelah itu senyum, 25% lagi. Tinggal 75%. Apa yang 25%? Rangkul, beres 100%. Wadah. Ya. Maka dibudayakan salaman. Ya. Budaya salaman mau habis sholat, mau sebelum sholat, setiap ketemu dianjurkan salam. Gitu. Ya. Bahkan ayat sahabat lain baca salam iya baca wal asri. Setiap ketemu sahabat ayah baca Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pepisah. Ada yang baca itu. Sahabat Nabi baca wal asri dalam salah satu kitab Ad-Durrul Mansur. Masya Allahnya. Baca wal asri, iya memang dulu kalau pengajian suka wal asri innal insana lafi khusr. Akhirnya di madrasah dulu akhir ngaji teh baca wal, memang ayat dari sonohnya. Ada dua sahabat bertemu, bacanya bukan asal tapi baca wal asri. Aduh, hebatnya. Saking supaya bebas. Masya Allah.
Wa bara'atun min kulli hadil amin wa li hadzal arkani, dan karena ini rukun far'a hendaknya dijaga ya. Jadilah pertama ya, berusaha mungkin, berupaya mungkin ya, menjaga hak sesama, hak adami. Mendoakannya ya, walaupun di dunia semasa hidup orang kafir itu kalau didoakan boleh kalau masih hidup ya. Aduh, mudah-mudahan ya dapat hidayah, menang. Mudah-mudahannya dihampura, menang. Masih hidup. Yang enggak boleh itu setelah mati gitu. Kalau masih hidup dan naon doakeun. Ya, saking pentingnya mendoa. Ya, sehingga orang-orang kafir pun waktu hidup boleh didoakan. Teu menang eta setelah mati. Komo meureun sesama orang mukmin. Jadi rukun khutbah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini salah satu jadi untuk membebaskan daripada hak adami. Ya, apalagi dihususkan. Yang ke selanjutnya adalah far'a wa kamula, dan akan sempurna ya. Maka tobat ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan ilallahi ya, taubatan nasuha, itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Awalnya eta ya ayyuhalladzina amanu, jagalah diri kalian, keluarga. Kita ini punya keluarga banyak, jaga, berusaha. Ya, jangan ya, dari mana? Naron. Alaiha malaikatun ghiladun la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Terus mana lagi? Yang kedua, ya ayyuhalladzina kafaru, diselang oleh orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Setelah itu baru ya ayyuhalladzina amanu lagi, tubu. Jadi walaupun kita melewati mereka yang kafir, tetap doa kezolimannya yang tidak bisa dihalangi. Kezoliman kita sama dia. Kita berbuat zolim kepada orang mereka, maka tetap mereka mendoa dikabulkan. Dakwatul maglum. Nah itu. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha, bebaskan itu semua. Jangan sampai mereka pun tersinggung, akhirnya mendoa merasa terzolimi. Akhirnya tuh, doa mau dikabulkan. Gitu, tidak? Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, baru ya ayyuhalladzina amanu lagi. Nah gitu. Ya. Masya Allah, ini saking pentingnya dengan sesama. Dzakaran nadzimu fi hadzal badi syurut taubati. Ya. Pengarang kitab mengarahkan kepada ini adalah menjelaskan tentang syarat-syarat taubat. Allati la tasihu illa biha. Yang mana taubat itu tidak akan sah kecuali dengan itu. Mana? Wahia an-nadamu, penyesalan. Nyesel. Ya. Alama husila minhu miktirafi dzambi. Sesuatu yang memang sudah dihasilkan daripada berbuat kesalahan. Kesalahan itu lama-lama ya, akan jadi penyesalan kalau tidak ditobatin. Wal azbi ala alla ya'uda limislih, dan berazam tidak akan kembali lagi seperti itu. Ya. Kalau ada, maka insya Allah itu untuk kebaikan bukan untuk keburukannya. Insya Allah itu ya, kadang-kadang kata insya Allah itu orang pakai ngabohong sihnya. Oh insya Allah dah, pakai deh depan. Ya udah insya Allah gitu, insya Allah dah. Ya mau kata alamat enggak gitu. Ya. Wala taqulanna syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Ya. Udah maki deh urang apaan. Wal ikla, dan mencabut dengan akar-akarnya minaz zambi, daripada dosa. Apa yang berhubungan dengan dosa tersebut hilangkan, namanya ikla. Kalau masih ada hubungan sulit, lama-lama dia akan tumbuh lagi. Wa bara'atin, dan membebaskan min jami hukukil adamiyyin,
daripada semua hak-hak adami, terutama istri kita, ya, hak-hak kita kepada istri, kepada anak, ya, walau bagaimanapun seorang suami tidak akan masuk surga dengan sendirinya. Mual setelah beres, ya, pengadilan istri, pengadilan anak, untuk harus gitu, baru blosnya asup. Berapa lama nggak tahu, ya, ngadoa syafaat nabinya. Karena seorang suami akan, ya, perhatikan tanggungannya, ya. Jadi itu salah satu hak adami. Perhatikan, ya, tentang pendidikan anak-anak kita. Arahkan mereka kepada agama. Arahkan, ya. Karena anak pun akan pertama kali akan dipanggil oleh ibu bapaknya adalah anaknya yang pertama kalinya. Yubassarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'a thumma yuji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa. Ya, yubassarunahum yawadul mujrimu, menginginkan sekali orang-orang berdosa, walaupun di situ ada orang kafir. Orang-orang berdosa menginginkan sekali, lau yaftadi, kalau bisa ditebus, min azabi yaumi idzin bibani, kalau bisa siksa ini hari itu bisa ditebus dengan anak. Minta dia pengennya anak dipakai tumbal, dipakai penebus dosa. Pertama kali anaknya. Anak saya punya anak, yang teing anak saya membebaskan dosa siksaan saya, gantian, gitu. Bukan itu saja. Ya, wa akhi, wa fasilatil lati tufi, istri, saudara, semua dipanggil semua, Pak. Kalla mual bisa, innaha ladha, itulah hukuman yang harus diterima, neraka ladha. Apa ladha? Nazza'atan lishawa, sekali nempel terkupas kulit kepala. Nazza'atan lishawa, terkupas, Pak, kepala dengan kulit-kulitnya. Itu DP panjang. Aduh, Masya Allah. Maka jadi cara di dunia doang, ya. Di hari itu bukan hari permohonan. Hari permohonan di dunia saja. Sekarang hari permohonan. Mumpung tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Pohon bendera hijau masih belum kuning, katanya. Hijau belum kuning. Demikian setelah itu, ya, seorang istri pun akan manggil. Ibu manggil pada anak, ibu manggil pada suami, ibu, ayo semua, ya, semua. Maka alangkah indahnya adanya satu kelompok mereka diselamatkan oleh anak-anaknya, gitu ya. Ya, pokoknya arahkannya anak generasi kita. Wa amma qauluhu alaihi salam annadamu taubatu atobatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyesalan itulah adalah arti daripada tobat. Jadi tobat juga artinya nyesal. Dia menyesal walaupun tidak baca astagfirullah, tapi penyesalan itulah tobat. Fahuwa ala hadin qaulu al-hajju arafatu. Ya, dikiaskan kepada haji itu adalah Arafah. Arafah itulah haji. Jadi barometer haji adalah Arafah, gitu. Ya, Arafah. Ay ma'zamu arkaniha, maksudnya rukun yang paling agung, yang paling besar adalah an-nadam. Tobat yang paling besar daripada rukun-rukun yang paling besar adalah penyesalan. Ya. Wa alamatu sihatin nadam riqatul qalbi, tanda penyesalan, tanda sahnya menyesal, bagaimana? Hatinya jinak, lembut hatinya, lembut, walaupun keras bisa mengendalikan, keras hati itu apa? Ya, keras hati itu tidak mau menerima kebaikan, ya, itu namanya qaswatul qalb. Qaswatul qalb, keras hati itu tidak mau menerima kebaikan. Ya, kalau batu cenanya
Kalau batu di dalam Quran diceritakan, kalau batu mah bisa memancarkan air atau air bisa tumbuh dari batu, ataupun batu kalau kena air bisa ceklung. Tapi hati kalau sudah keras tidak akan bisa mengeluarkan apa-apa, yang masuk pun gak akan mempan. Kalau batu masih bisa serapan-serapan air, mengeluarkan air-air. Ya, dan apabila ditimpa hujan dia akan cengklung. Tapi hati kalau sudah keras tidak akan menghasilkan apa-apa, juga pemasukan kebaikan tidak bisa nerima. Itulah keras hati, masya Allahnya. Di dalam kitab Sitin diterangkannya. Jadi salah satu makanan untuk melembutkan hati kepada generasi-generasi adalah apa? Kurma. Ya, kurma Pak. Ya. Jadi waktu itu di surat Maryam, dari Siti Maryam mau melahirkan, itu melahirkan lapar, maka kata Allah, tendanglah pohon kurma itu, maka jatuhlah, maka dari situlah makanan yang terbaik bagi ibu-ibu supaya generasinya hilim, lembut hatinya. Maka sering-seringnya makan kurma. Ya, orang mah ais tebet katanya. Orang mau puasa ya puasa, orang mah nya sunnah emang etamanya. Amba kurma mah. Tapi ada yang lebih hebat, gorengan. Wah, perasaan buka tidak sempurna kalau tanpa laula gorengan walaula kolak. Wah. Indonesia itu. Indonesia tapi nya, Indonesia orang deh. Eta kolak, bahkan di hebatnya di bulan Ramadan eta kolak biji salak bisa jadi empuk. Jadi empuk bulan Ramadan doang kayaknya. Bulan ini sekarang nggak ada. Ayo paling ayo nama cilok. Ya, cilok ayo nama. Oke, cilok rada kurang pindah dengan ya Allah biji salak. Jadi empuk eta weh. Gedenya. Kata ulama, kalaulah ada makanan yang terbaik bagi Siti Maryam, maka akan diberikan juga. Ternyata yang terbaik adalah kurma, karena kurma makanan para nabi. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepahamannya. Sedikit-sedikit kita berbuat tobat, menjauh daripada maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.